Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang saya hormati pengurus DKM, yang saya hormati Bapak Khatib selaku imam khotbah dan sebagai tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam beliau. Tidak lupa hadirin jamaah masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di
Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi, keluarga maupun berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak hadirin jamaah muslimat Allah dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita ini hanya berharap ya Pak ya, berharap mudah-mudahan hidup kita beserta Al-Quran gitu ya Pak. Nanti kita dengan Al-Quran, nanti alam hukum dengan Al-Quran, biara maksa dengan Al-Quran, tempat siratal mustaqim dengan Al-Quran. Itulah harapan kita. Hanya makanya di dunia ini coba untuk mencintai Al-Quran ya Pak ya, dengan semampu kita membacanya, mencoba untuk memahaminya, mencoba untuk mengamalkan. Karena bagaimanapun juga sudah dinyatakan wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, itu Pak ya. Al-Qur'anlah yang menghukumi kita, Al-Qur'an yang menghukumi kita. Kalau Al-Qur'an sebagai teman, Al-Qur'an sebagai pegangan, Al-Qur'an sebagai pedoman, Al-Qur'an sebagai rujukan, tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Walaupun semampu kita, sekuat kita, sebisa kita, Al-Quran sebagai teman kita untuk sehari-hari pasti selamat. Yakin yang selamat. Nggak perlu ragu lagi. Ya, kita teruskan gaji kita. Kalau kemarin kita sudah mengkaji Al-Hajj, sekarang kita ke Al-Mu'minun. Kalau kita lihat dari segi turunnya, Al-Mu'minun itu kategorinya adalah surah Makkiyah. Jadi diturunkan sebelum Nabi Muhammad berhijrah. Kategorinya surat Makkiyah. Ayatnya ini ada 118. Ini kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, Al-Quran ini ada kandungan yang luar biasa pada ayatnya 1 sampai 11. Namun kita mulai dulu ya pada dalam baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun.
lebih terarah. Saya yakin kalau anak-anak saya yang suka ke masjid itu kan sudah dijanjikan oleh Allah ya. Anak muda yang hatinya tergantung dengan masjid dijamin surga. Luar biasa. Untung anak-anak muda yang sekarang ini ada di masjid dan mempunyai kreativitas, tidak perlu melihat-lihat yang tidak gitu ya. Kita dengan belajar Al-Quran melalui online pun bisa. Di sana ada namanya tafsir, ada mufradatnya gitu kan ya. Mufradat itu berkatanya. Nah itu bisa. Nanti kalau kalau sudah belajar seperti itu ada yang kurang, saya tanyakan kepada orang yang di Bojong ini banyak kan yang sebenarnya orang-orang alim, orang-orang pinter itu banyak. Tinggal kita itu ada kemampuan untuk bertanya gitu ya. Insya Allah orang-orang alim yang ada di Bojong ini kalau ditanya didekati, insya Allah mau menjawab siapapun. Karena orang-orang alim itu pasti ada rasa tanggung jawab untuk menyampaikan. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini yang saya bacakan yang 11 ayat pada surah Al-Mu'min, ini ada beberapa kisah. Yang pertama itu ada sahabat Nabi yang mempertanyakan tentang akhlak Rasul. Yang akhirnya Abu Bakar ditanya, nggak bisa menjawab, Umar nggak bisa menjawab, akhirnya kepada Aisyah, hai Aisyah, engkau lah yang dekat dengan Rasul. Bagaimana akhlak Al-Quran? Kata Aisyah, akhlakuhu Al-Quran. Terus membacakan ayat ini, qad aflahal mu'minun, sampai seterusnya. Terus di situ dinyatakan, kenapa kau baca surah ini? Inilah kalau orang membaca surah ini dan memahami dan mengamalkan, selamatlah ya. Jadi ini ada beberapa riwayatan dengan ayat-ayat ini ya, dengan yang ayat ini maka yang 11 pasti orang itu akan selamat dunia akhirat. Dan begitu juga Nabi menyatakan demikian. Siapa yang memperhatikan dan mau mengamalkan dari 11 ayat yang terdapat pada surah Al-Mu'min, maka dia akan selamat dunia akhirat. Yuk kita lihat. Qad aflahal mu'minun. Nah ini ada qad apa ya? Dalam Al-Quran itu qad itu artinya ditahqiq, ditaukid. Tahqiq itu sungguh-sungguh, taukid itu penguat. Tapi qad itu tergantung nanti masuknya kalimat mana gitu. Kalau masuk pada kalimat fi'il madhi itu sungguh, dan aflah itu kan sebenarnya untuk yang akan datang, tetapi dinyatakan sekarang, masa lalu. Sungguh selamat, ini artinya pasti. Dalam Al-Quran itu dalam bahasa Arab itu seperti itu Pak. Jadi kalau ada qad masuk fi'il madhi, padahal kejadiannya itu untuk yang akan datang. Ini kita kan untuk yang datang. Selamat itu dunia akhirat, untuk yang akan datang. Tetapi kalimatnya pakai fi'il madhi itu artinya untuk masa lalu. Padahal ini keperluannya untuk masa yang datang. Ini menunjukkan pasti. Ya pasti. Tapi kalau qad masuk fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang. Ya, jadi qad yajudul bakhil atau qad yajudul bakhil. Kadang-kadang orang bakhil juga ada rasa kemurahannya gitu. Ya kan nggak mungkin ya orang itu selamanya mengkowok gitu terus-terusan kan enggak. Kadang-kadang ngasih gitu ya Pak ya. Jadi kadang-kadang orang bakhil itu ngasih. Nah itu qad yajudul bakhil. Kadang-kadang orang bakhil juga ngasih. Nah, seberapapun, apapun motifnya, yang jelas dia pun pernah. Ini kalau qad masuk kalimat fi'il mudhari. Jadi qad aflahal mu'minun, sungguh dia itu akan memperoleh kemenangan. Siapa yang memperoleh kemenangan? Orang-orang yang mukmin. Jadi aflah itu artinya juga fauz, ya, bisa mengatakan, ya, bisa selamat, bisa memperoleh kemenangan yang besar. Kalau orang memperoleh kemenangan itu dengan apa? Dengan berlomba, dengan bertanding.
Jadi kalau orang dinyatakan selamat, dia telah bertanding. Tapi tandingnya dengan yang setidaknya seimbang ya Pak ya, yang seimbang. Jangan bertanding dengan orang anak kecil gitu ya. Ini kadang-kadang ada orang tua berantem sama anak kecil. Ini kan nggak bener Pak ya. Ada guru berantem sama murid ya. Ini berarti nggak pernah dia belajar strategi pembelajaran. Ya bagaimana mengolah kelah. Berantem sama murid. Ini kan nggak benar. Ini ada istilah begini Pak. Kalau umpamanya ada petinju kelas internasional, terus ada preman. Apa dia tinju internasional itu mau melayani preman? Kalau dia melayani, kalah anjlok, menang gak preman. Nah ini, ya jadi orang itu kalau melayani itu ya sekufu lah gitu ya. Dengan anak kecil terus diajak berantem. Ya mohon maaf ya, umpamanya ada orang ini kan kadang-kadang ada orang itu di pentas macam-macam di YouTube itu ada orang berdebat gitu ya, ada orang yang kadang-kadang saya kok umat Islam begitu, sesama Muslim kok begitu, sesama orang alim kok begitu gitu, ada yang seperti itu. Ada orang alim itu bilang begini, itu Syekh Anu yang datang dari Arab itu kan sebenarnya tamatan ibtidaiyah, bilang begitu. Kalau dia itu benar-benar pintar, pasti dia ngajak kita pulang tinggi ke sana. Dia keluar kemana-mana. Nggak usah begitu, nggak usah. Dia mereka juga punya kepedulian terhadap kita, mau berdakwah. Ditambah lagi, itu sunnah warnanya kan warnanya juga. Kalau kita kan, kalau orang pakai jubah kelihatan Islam banget. Kalau kita akan pakainya sama. Ya jangan seperti itu. Sesama orang hati, ya kenapa sih kita nggak memerangi yang batil gitu, yang menangkan batil gitu. Nah ini, ya jadi ya itulah keadaan kita itu seperti itu. Jadi perang, merangi apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina itu rupanya orang banyak gitu kalau diartikan. Alladzina rupanya orang banyak. Hum mereka fi sholatihim, pada sholat mereka khashi'un. Ya, jadi sholat ini bukan dikerjakan ya Pak ya. Sholat itu ditegakkan. Aqimus sholat. Anti tegakkan, tidak pernah goyah, apalagi ambruk, tidak pernah. Jadi terus-terusan. Waktunya zuhur kita zuhur, waktunya asar kita asar, waktunya maghrib kita maghrib, waktunya isya ya isya, waktunya subuh ya subuh. Itu artinya tegakkan. Kalau amalkan itu dikerjakan sewaktu-waktu. Kalau ini ditegakkan. Makanya ada yang menyatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang menunggu waktu. Jadi kalau waktu subuh kan kita menunggu waktu ya Pak ya. Udah bangun, udah ada sehari belum, ada pemandang dari masjid belum. Alhamdulillah sudah latihan waktu subuh kita. Yakin kalau orang yang suka berjamaah subuh itu sudah latihan menunggu waktu subuh. Kalau waktu-waktu lain kan enggak ya. Kalau yang enggak waktu subuh, ya, yang berjamaah biasa berjamaah itu orang yang menunggu waktu. Itu yang terbaik. Ada sejauh macam-macam. Ada yang menunggu waktu, ada orang yang ditunggu waktu. Kalau ditunggu waktu itu juga memang macam-macam. Ada yang tepat waktu di awalnya, ada di tengah, ada yang di akhir. Nah ini. Jadi orang yang selamat itu orang yang menunggu waktu sholat. Nah inilah yang sebenarnya menegakkan. Oleh karena itu waktu yang ada bagi mereka itu ibadah semua, ibadah semua. Umpamanya Pak Rohman pasar, Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah pasar ramai, dulu kapan ya? Berarti beliau menunggu waktu. Walaupun kesibukannya seperti apa, dia menunggu waktu. Bukan ditunggu-tunggu, langsung tanya. Saya bekerja di sana
dari jam sekian sampai jam sekian membawa barang namanya paramanya. Terus dihitung, oh iya saya perhitungkan, berarti dia berdua. Nah orang yang seperti ini hatinya mu'allaq bil waqti sholat, maka dia adalah orang yang selamat. Sholat yang seperti apa? Khasyi'un, khusyuk. Khusyuk itu penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kepasrahan ketika dia itu melaksanakan sholat. Allahu Akbar, tata caranya, rukun sunnahnya diperhatikan. Mana yang harus dikerjakan, mana sebagai tambahan, mana yang tidak. Nah ini khusyuk. Ya mencoba. Ya memang kalau anak-anak macam-macam bayar, udah Allah Akbar nengok. Kamu kemarin kemana? Aku nggak ketemu gitu. Kan belajar online. Kadang-kadang ada kecil seperti itu ya. Jadi ya udah namanya latihan gitu ya. Namanya latihan. Ya kalau kita mah nggak begitu. Iya, badannya ke sana, tapi angan-angannya nanti dapat tarikan nggak ya? Nanti ada yang beli nggak ya? Kira-kira seperti itu. Jadi ini khusus ya. Kalau anak kecil ya latihan menghadap itu ya. Bagaimana dia itu tata caranya seperti apa? Di zaman dulu gitu ya. Itu kalau orang sholat taraweh itu kadang-kadang candanya masya Allah. Udah sujud, ada yang dikodok. Ada dikodok ditendang lagi berkali. Nah ini macam-macam orang itu kayak gitu. Nah makanya di sini sholat yang seperti apa? Oh siang, yaitu ada rukun yang tidak boleh terjadi tumaninah. Tumaninah itu berhenti sejenak. Jadi setiap gerakan itu nggak boleh langsung, berhenti sejenak. Kira-kira apa? Lafaz apa kira-kira? Subhanallah. Jadi as-sukun bi qadri lafzi subhanallah. Itu tumaninah. Berdiam sejenak. Itu rukun Pak. Kalau lafaznya kayak subhanarabbiyal azim atau subhanarabbiyal azim wa bihamdi atau subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir, itu sunnah. Yang rukunnya berhenti sejenak. Itu yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Ini istilahnya ngejar ikan yang kecil-kecil, membuang ikan yang besar. Kebalik ya Pak kalau begitu. Jangan kebalik. Perhatikan, tumaninah, berhenti sejenak, ikut berlatih subhanallah. Jadi kalau itu kira-kira Allahu Akbar, lafaz subhanallah, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu dasar. Ya, dasar. Tapi kan di sana kita nyari kesempurnaannya, ditambah dengan lafaz-lafaz yang dianjurkan. Nah ini khusus. Yang pertama ya, jadi orang yang menegakkan sholat, orang yang mendirikan sholat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina, dan rupanya orang banyak. Hum, siapa mereka itu? 'Anil lagwi mu'ridun, dari perbuatan-perbuatan yang tiada gunanya itu berpaling. Ya kan ya? Sebaik-baik orang mukmin itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya. Kalau orang itu sudah seperti ini, pasti dia mencari untung, Pak. Jangan dikira ya, kehidupan di dunia ini mencari untung, tapi untung yang besar, bukan untung dunia saja. Untung yang besar. Untung yang besar yaitu mengharapkan kepada Allah. Hanya bersandar kepada Allah. Nah itu untung-untung yang besar. Ada apa sih untung yang besar? Sakinah. Nah itu untung yang besar. Sehat. Itu untung yang besar. Tenang. Bisa mencukupi, membahagiakan keluarga. Itu untung yang besar. Membahagiakan keluarga kan tidak harus lebih banyak, Pak. Banyak caranya. Memberikan keperluan sang istri, keperluan si anak, ya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nanti kan anak memahami
Istri bisa memahami kita, untungnya besar. Mohon maaf ya, kenapa kebanyakan di akhirat nanti Pak, itu yang banyak menghuni nerakanya itu orang perempuan. Kenapa? Ya sebenarnya di surga juga banyak perempuannya juga kan Pak ya. Ya kan nanti ada pasangannya, ada bidadari banyak juga. Tetapi kenapa dinyatakan di neraka itu kebanyakan adalah kaum wanita? Karena apa? Ini yang dalam keluarga itu Pak. Biasanya perempuan itu yang ahli neraka adalah mereka yang tidak pernah bersyukur. Bersyukur dari apa? Dari pemberian sang suami. Tidak bersyukur. Suka melaknat sang suami, ngedumel kemana-mana. Suamiku nyari duit kemana-mana, nggak bisa mencukupi hanya penghuni neraka. Hati-hati. Ya harus kita itu bisa menyikapi. Dan seorang laki-laki harus mampu untuk mendidik. Ya kalau ada sang istri seperti ini, terus sang suami kok nggak bisa mendidik, salah juga. Mestinya sang suami juga bisa mendidik, mengarahkan. Jadi kalau dalam keluarga itu tidak bisa salah satu disalahkan juga. Ada faktor-faktor yang kebersamaan itu pasti ada. Ya, jadi di sini walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun yang kedua. Jadi dia itu berpaling dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Semua pikirannya, semua gerakannya, semua perbuatannya itu mengandung manfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina dan orang-orang banyak hum siapa mereka? Lizzakati fa'ilun, terhadap zakat dia mengerjakan. Ya, bagi orang-orang yang sudah mampu, ada yang memberikannya ketika memperoleh, ada ketika memberikannya itu setelah 1 tahun. Ya, beraneka ragam ya Pak ya. Tapi kalau orang yang bergaji, ini sebaiknya sih per bulan gitu ya, per dapat itu akan aman. Ya kalau setiap tahunnya nanti susah hitungnya. Ya, ambil aja 0,5%, otomatis. Jadi tapi kalau di lembaga-lembaga yayasan Islam itu biasanya ada, di sana ada lazisnya, ada lembaga ambil zakat, infak dan sedekah, itu langsung dipotong. Ini untuk kepentingan ini itu sudah langsung. Saya nggak tahu ya kalau di negeri itu ya kayaknya kalau dia punya pelatihan kepalanya, direkturnya yang di negeri gitu ya pasti dia ada pelatihan itu. Yuk kita untuk zakat ambil itu untuk lazis, katakanlah lazis di sekolah itu ya kirikan. Nah itu bisa untuk menjadi apa itu yang menghimpun dan memberikan. Karena yang namanya zakat mal itu ada satu yang sering ditafsirkan oleh para alim yaitu sabilillah. Sabilillah itu banyak bentuknya. Ya katakan kalau di sekolah ada anak miskin, nah itu dikasih, ya dikasih, itu diberikan. Jadi ketika si anak itu tidak masuk, tidak langsung dicoret. Bayarnya, nanti langsung dicoret. Kenapa nggak masuk? Istilahnya kalau sekolah itu yang baik itu ada kunjungan ke rumah, datang ke rumah, oh ternyata dibantu umpamanya. Rumahnya ternyata dia itu berada di pekarangan orang. Ada loh Pak, di Bogor ini masih banyak yang seperti itu, yang punya anak dia itu hidupnya di pekarangan orang, dalam tanda kutip rumahnya kayak buku itu masih banyak. Nah ini yang seperti ini guru itu ada sehingga dinyatakan sebagai guru dan guru karena perilakunya terhormat, mau berkunjung kepada mereka, mau meluruskan. Ya, jadi di sini. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Walladzina dan orang banyak hum siapa mereka lifurujihim hafizun terhadap farjinya. Ini kalau diartikan Pak dalam fikih itu farjun itu asalnya golongan asli. Jadi ini farjun, ini farjun, ini farjun. Farjun. Nah, itu golongan asli. Tapi di sini kalau itu Pak
Yang lubang-lubang itu bukan farjun, itu buatan manusia, itu bukan farjun. Ya farjun itu lubang asli. Nah, lubang asli. Tapi di sini diartikan yaitu tanda laki-lakian, tanda keperempuan manusia. Nah, ini disuruh jaga. Ya, disuruh jaga. Tidak boleh sembarangan memamerkan aja, nggak boleh. Memperlihatkan tanda-tanda aja nggak boleh. Apalagi menggunakan bukan pada tempatnya. Disuruh jaga. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Illa boleh kecuali ala azwajihim pada pasangan. Ini kalau kita lihat bahasa Arab itu antara laki dengan perempuan, suami istri itu sebenarnya nggak ada perbedaan dari segi bahasa. Zaujah. Jadi sebenarnya setara, saling melengkapi. Antara suami dan istri itu saling melengkapi. Nggak ada istilah paling unggul itu nggak ada. Semua itu saling melengkapi. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab ini kan bahasa yang paling apa ya, kalau kita lihat itu rata-rata itu bahasa Arab itu nggak ada perbedaan. Kalau bahasa Inggris kan enggak ya. Kalau ai itu di awal gede, di akhir gede Pak. Itu menunjukkan egonya gede. Kalau bahasa Arab itu semuanya rata. Di awal, di akhir nama orang sama aja. Nah, begitu juga zaujah ini menunjukkan bahwa ada kesetaraan antara laki dengan perempuan. Au ma malakat aymanuhum, atau dia yang dimiliki dari sebelah kanannya. Artinya ini di sini artinya adalah maaf, yaitu perbudakan. Fa innahum ghairu malumin. Nah, maka sungguhnya kalau budak itu dipakai itu tidak hina, tapi ada tata caranya. Jadi budak, kalau budak perempuan yang sudah punya suami nggak boleh. Kan di TikTok macam-macam Pak ya. Ada perawan, ada orang umurnya masih muda gitu ya, punya anak satu. Terus ditanya, punya anak, punya berapa anaknya? Satu. Berapa bapaknya? 3. Ini kok jadi dibuat lucu gitu ya. Ini kan sebenarnya nggak baik gitu, nggak bagus gitu ya. Ini yang kadang-kadang orang itu memamerkan sesuatu ingin lucu, tetapi sebenarnya nggak boleh. Ya, ini yang kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Jadi budak perempuan yang dijadikan budak karena peperangan, nah terus dia itu dikuasai dan dijadikan selengkapnya secara keseluruhan. Budak itu nanti kepemilikannya ada secara keseluruhan, ada yang tidak secara keseluruhan. Yang secara keseluruhan memang dia masih single atau janda, ya itu bisa jadi dipakai, itu zaman dahulu. Itu namanya budak yang dimiliki secara full. Nanti kalau budak yang dimiliki tidak secara full, dia punya suami. Nah itu yang punya suami itu nggak boleh digauli, itu nggak boleh. Ya seperti itu bukan ini. Ya zaman dahulu itu seperti itu. Faman siapa yang berpaling di belakang itu, ya tidak seperti yang dikabarkan, dan famulaika, maka orang seperti itu humul adun, mereka itulah musuh-musuhnya. Nah ini, ya, jadi memerangi yang ada, kita harus menegakkan sholat, kita harus berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat, kita harus mengeluarkan zakat, kita harus menjaga furuj kita, kecuali untuk pasangan yang halalnya. Siapa yang berpaling dari itu semua, maka itu adalah musuh-musuhnya. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Walladzina, dan orang banyak hum mereka li amanatihim
Kalau sebagai pemimpin ini untuk apa? Laksanakan apa sebagaimana mestinya. Jangan disingkirkan. Umpamanya kemana ya? Rutilahu ya. Rumah yang untuk orang-orang yang kurang, dilihat benar siapa yang harus diberi. Jangan karena teman terus dikasih. Nah ini yang kadang-kadang ada. Allah. Ya nggak di sini aja ya. Di mana-mana kadang-kadang seperti itu. Orang yang dekat dengan murahnya dikasih, orang yang jauh dan terlantar dibiarkan. Itu nggak amanah itu. Harus amanah. Jadi dilihat benar itu. Kalau mau memberikan rumah, rutilahu bukan sekedar laporan, tapi benar-benar siapa yang berhak diberikan. Ini tanggung jawab para penguasa, terutama kepala desa, RW, RT. Nah ini karena yang melaporkan ada dari awal. Nah ini harus diperhatikan. Walladzina hum 'ala shalatihim yuhafizun. Nah ini masih dengan yang dulu, dia itu memelihara sholatnya terus-menerus. Ulaika humul warisun. Nah inilah orang-orang yang mewarisinya. Ya, jadi mereka inilah yang akan memperolehnya. Alladzina hum yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang nantinya akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka itu akan kekal. Nah inilah kalau kita itu mau melaksanakan apa yang diperintahkan dalam surah Al-Mu'min 11 ayat ini, maka dijamin dan akan masuk dalam surga, yaitu surga Firdaus. Karena apa? Karena kita itu sholat yang khusyuk itu perang banget. Perang. Ya karena berusaha itu melatih diri dari diri kita, dari dalam kita. Bagaimana sholat itu harus hanya karena Allah. Nah ini susahnya luar biasa. Terus kita berpaling dari sesuatu yang tidak ada artinya, itu juga perang. Kadang-kadang mohon maaf ya, kalau orang itu sudah main HP aja gitu ya, sudah main terus. Nah ini juga perang kan? Ini perang. Bagaimana meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, terus menjaga mengeluarkan zakat bagi orang-orang miskin, karena zakat itu suatu keharusan. Maka ini juga perang. Karena di sana ketika orang kaya, mohon maaf, orang kaya itu jadi luar biasa. Disuruh kamu kalau terus-terusan mengajukan, kamu berkurang. Kamu kalau terus kamu tambah kaya, tambah enak, segala sesuatunya akan diperolehnya. Terus itu perang juga. Dan ini juga walladzina hum li furujihim hafizun. Orang kan diberikan nafsu. Nafsu itu selalu bergejolak terus gitu. Selalu bergejolak. Nah, di situ bagaimana ketika melihat fenomena yang ada, nah di situ juga perang. Mohon maaf ya, ini Pak Ali karramallahu wajhah itu juga dikilik-kilik sama teman-temannya. Hei Ali, kamu kan gagah. Hei Ali, kamu kan orang bangsawan. Kenapa kamu nggak kawin lagi gitu? Nah, sampai kepada Fatimah. Fatimah dengar ngadu kepada Rasul. Ali mau kawin lagi gitu. Terus Nabi Muhammad bertanyakan kepada Ali, hei Ali, apakah Fatimah pelayanannya kurang puas gitu? Apakah Fatimah kurang cantik gitu? Ya jadi disitulah. Jadi orang itu ya ini padahal Allah ya boleh-boleh aja gitu. Tetapi yang lebih dari itu ya ini padahal kita disuruh untuk mengingat, disuruh ya keadaan apa itu yang seperti itu ada godaan dari orang-orang sekitar. Nah itu ya.